Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula, cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktikkan. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya membuat tas seperti ini ya. Ini tasnya manis-manis ya, cukup unik gitu. Bentuknya itu kayak lingkaran, jadi alasnya dia memang berbentuk lingkaran. Tingginya sekitar ini ada 22 cm tingginya ya, dari sini ke sini. Kemudian ini lingkarannya atau keliling dari tas ini 50 cm dan diameter dari alasnya ini kurang lebih 17 cm. Jadi tas ini bisa dipakai untuk menyimpan berbagai keperluan teman-teman ya. Ini saya sudah buat sesimpel mungkin tasnya untuk bisa dipakai sehari-hari. Jadi dia saya kasih magnet seperti ini ya untuk secure-nya. Kemudian talinya tali panjang seperti ini. Jadi ini talinya bisa sampai di bahu, bisa juga untuk tangan dijinjing gitu ya. Dan opsinya untuk tas ini mau pakai puring boleh, mau enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini juga udah cukup padat, jadi bisa tanpa puring pun boleh, tinggal dirapikan aja dalamnya. Dan jika ingin memakai puring juga lebih bagus lagi. Oke teman-teman, untuk tas ini saya bahannya dari makrem 2 mm ya. Kemarin saya sempat unboxing benang-benangnya dan kali ini saya ingin tutorial kepada teman-teman bagaimana cara membuatnya. Jadi tas ini terdiri dari 3 bagian ya, bagian alas, kemudian bagian tengah dan bagian atasnya. Jadi alasnya ini 10 baris ya. Kita bekerja untuk alas 10 baris, kemudian badannya 22 baris dan atasnya ini 7 baris. Jadi total ada 39 baris. Jadi untuk membuat tas ini kita bekerja 39 putaran ya, 10 di alas, 22 di badan tas sampai sini motifnya dan 7 di atas. Oke, dan satu lagi talinya dibuat terpisah juga ya dengan cara yang mudah dan sederhana. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menggunakan bahan berupa benang makrem ukuran 2 mm ya teman-teman, dan saya membutuhkan sekitar 5-6 golong benang makrem ukuran 2 mm seperti ini. Satu golong ini kurang lebih ada sekitar 100 gram. Ini kelihatannya berbeda-beda tetapi ya kemungkinan sebesar kurang lebih ya 100 gram. Dan saya akan menggunakan jarum hakpen dengan ukuran 6 mm. Ya, kita juga membutuhkan stitch mark untuk menandai bagian-bagian per barisnya supaya nanti tidak keliru. Karena kita akan mengerjakan melingkar, teman-teman. Jadi kita perlu pembatas atau penanda seperti ini. Oke, untuk pertama saya akan membuat alasnya terlebih dahulu. Saya pilih warna kuning ya. Saya akan membuat alas dengan membuat pertama magic ring seperti ini, teman-teman. Dan kita akan memulainya dengan membuat satu rantai ya di dalam magic ring ini. Kemudian kita akan membuat sebanyak 9 single crochet di dalam magic ring ini. Ya, jadi kita akan membuat 9 single crochet di dalam magic ring ini. Nanti teman-teman bisa perhatikan hasil akhirnya, kalau misalkan kurang besar ya, teman-teman bisa menggunakan jumlah yang lebih dari 9 atau nanti akan ada tambahan row. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan perlihatkan dengan 9 single crochet yang di dalam magic ring pertama ini ya. Jadi kita akan buat 9 single crochet. Ya, saya sudah membuat 9 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 single crochet. Kemudian kita tarik benang yang tersisa ya di magic ringnya ini. Kita tarik, teman-teman. Kita tarik dulu sampai dengan sepadat-padatnya ya, sampai tidak ada lubang yang tersisa seperti ini. Nah, kemudian kita akan melanjutkan membuat single crochet
di atas single crochet yang tadi 9 di bawahnya ini ya. Jadi di bawah ini kita sudah membuat baris pertama sebanyak 9 single crochet. Lalu kita akan masuk ke baris kedua dengan mengisi masing-masing rantai lubang ini dengan 2 single crochet per stitchnya. Jadi satu lubang ini kita isi dengan 2 single crochet ya. Single crochet yang pertama kita tandai dulu ya. Ini adalah single crochet yang pertama, kita tandai dulu. Kemudian kita lanjut single crochet yang kedua di lubang yang sama. Lalu lanjutkan single crochet di tiap-tiap lubang masing-masing 2 ya, sampai di batas pembatas, tanda pembatas ini ya. Ya, jadi tiap lubang diisi dengan 2 single crochet sampai dengan ujung batas dari penanda ini ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah selesai di ujung, dan di baris kedua ini kita memiliki 18 single crochet. Tadi di baris pertama kita punya 9, di baris kedua ini kita memiliki 18 single crochet. Nah, kemudian kita lanjutkan di baris ketiga, teman-teman, dengan mengisi masing-masing lubang ini dengan 1 single crochet. Ini single crochet yang pertama. Seperti biasa kita tandai lagi. Jadi penanda ini kita pakai di setiap single crochet yang pertama ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita isi setiap baris setiap lubang ini dengan 1 single crochet, sehingga nanti akhirnya kita memiliki 18 single crochet. Ini saya sudah berada di ujung dari row yang ketiga ya, teman-teman. Di sini kita tinggal lanjutkan di baris berikutnya di row yang keempat dengan mengisi 1 lubang dengan 2 single crochet. Jadi urutannya 9, kemudian 2 kali ya, jadi 18, kemudian 1 kali tetap 18, dan sekarang diisi 2 kali. Nah, kita langsung saja bikin single crochet yang pertama di penanda tadi yang barusan saya lepas ya. Kemudian habis itu kita tandain lagi ya, ini untuk single crochet yang pertama. Dan jangan lupa 1 lubang diisi dengan 2 single crochet seperti ini. Oke, kita lanjutkan di lubang-lubang berikutnya, kita isi dengan 2 single crochet, sehingga nanti total single crochet yang ada di baris keempat ini menjadi 36. Oke teman-teman, kita lanjutkan menuju ke row-row berikutnya, ke stitch berikutnya. Nah, ini kan ada sambungan nih teman-teman. Biasanya kalau beli di online shop itu ya, dari pabrikannya ada aja sambungan di benangnya. Biasanya kalau seperti ini saya gunting aja terlebih dahulu ya, saya buang. Nanti saya akan sambungkan ketika habis di sini. Biasanya saya langsung sambungkan seperti ini ya. Nah, nanti kita tahan bagian bawahnya supaya tidak bergerak, dan kita sembunyikan di bagian bawahnya ya. Jadi ini 1 lubang dengan 2 single crochet teman-teman. Jangan lupa untuk membuat 2 single crochet pada lubang yang sama ya. Jadi si bagian sambungan tadi ini kita sembunyikan di belakang sambil kita masukkan. Jadi dia akan berada di dalam single crochetnya. Tidak kelihatan. Tidak terlalu kelihatan. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman sampai dengan di penanda yang ini. Baik teman-teman, ini saya sudah berada di ujung dari baris yang keempat ya. Jadi di total baris keempat ini kita sudah memiliki 36 single crochet. Nah, di baris kelima untuk selanjutnya kita akan mengisi masing-masing
satu stitch ini ya, satu lubang ini dengan satu single crochet. Ya, jadi ini single crochet yang pertama, kita beri tanda lagi ya. Lanjut kita masing-masing satu single crochet di setiap stitchnya, sehingga jumlah single crochet di baris kelima ini tetap 36 ya. Teman-teman lakukan baris kelima dan baris keenam ini dengan mengisi masing-masing satu single crochet. Jadi satu single crochetnya dua baris ya teman-teman, baris kelima dan baris keenam. Kita akan ketemu nanti di setelah kita nanti melewati baris yang keenam ya, kita mau naik ke baris yang ketujuh. Ini saya lanjutkan dulu, selesaikan dulu baris yang kelima dan baris yang keenam. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan dulu ya. Nah, ini saya sudah berada di ujung dari baris yang keenam ya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki 36 single crochet ya, dan kita akan melanjutkan untuk baris yang ketujuh. Di baris yang ketujuh ini kita akan mengisi satu stitch ini ya dengan selang-seling. Satu stitch sebelumnya satu single crochet ya, ini yang pertama. Kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan dua single crochet. Jadi satu single crochet, dua single crochet. Ya, lubang yang ini satu single crochet kita isi. Lubang berikutnya kita isi dengan dua single crochet. Jadi satu single crochet yang pertama, dua single crochet, satu single crochet, dua single crochet selang-seling ya, 1 2 1 2 1 2 1 2 dan seterusnya sampai nanti kita selesai di ujung penanda rajut ini ya. Dan di sini kita akan mendapatkan 54 single crochet di baris yang ketujuh ini. Ya, jadi tadi 36, kemudian di baris ketujuh ini kita akan memiliki 54 single crochet. Ya, teman-teman, kita lanjutkan dulu. Tadi saya baru 2, sekarang saya akan isi dengan satu single crochet. Kemudian saya isi dengan dua single crochet. Ya, satu single crochet, dua single crochet. Nah, teman-teman silahkan lanjutkan dulu sampai nanti kita ketemu di sini. Nah, ini saya sudah berada di baris di ujung dari baris yang ke 7 ya teman-teman ya. Kita akan lanjut baris yang ke-8 dengan tetap mengisi satu lubang ini dengan satu single crochet teman-teman. Jadi di baris ke-8 ini kita masih tetap memiliki 54 single crochet ya teman-teman. Kita lanjutkan dulu sampai nanti di ujung sini. Kemudian kita akan menambahkan satu stitch lagi di baris ke-9 menjadi 55, karena kita akan membutuhkan bilangan ganjil untuk di motif spike-nya. Oke ya. Jadi sekarang kita lanjutkan dulu satu single crochet per stitch-nya. Baru nanti di ujung sini kita akan tambahkan satu lagi di baris ke-9-nya menjadi 55 single crochet. Oke, nanti kita ketemu lagi di ujung baris ke 8 ini ya teman-teman ya. Ini saya sudah berada di ujung baris ke-8 ya teman-teman, dimana jumlah single crochet yang ada di baris ke-8 ini sebanyak 54. Nah, kita akan melanjutkan dua baris lagi ya, baris ke-9 dan baris ke-10. Namun di baris ke-9 ini kita akan tambahkan terlebih dahulu satu lagi teman-teman. Di stitch yang pertama ini kita tambahkan satu. Jadi di sini kita isi dengan dua single crochet ya. Nah, selebihnya kita akan isi dengan satu single crochet. Jadi di sini kita tambahkan dua single crochet ya teman-teman. Ini saya sudah tambahkan satu. Jadi di sini ada dua single crochet di lubang yang sama. Baru kemudian kita isi semua stitch yang ada di sini dengan satu single crochet, sehingga jumlah dari
single crochet yang ada di baris ke-9 ini 55 ya, ganjil jumlahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke baris ke-10 dengan mengisi satu lubang dengan satu single crochet. Jadi tidak ada tambahan lagi. Sehingga jumlahnya tetap 55. Ya, untuk alas kita kerja sampai dengan baris ke-10. Kita lanjutkan untuk baris ke-9 ini dengan mengisi satu lubang dengan satu single crochet ya, teman-teman. Silahkan lanjutkan dulu dan kita nanti ketemu di baris yang ke-10 ya, setelah semua baris yang 9 dan 10 ini kita isi. Nah, ini saya sudah berada di baris ke-10, di akhir baris ke-10 ya. Ini saya tambahkan dulu satu stitch terakhir, teman-teman. Nah, ini saya udah selesai di baris ke-10 untuk alasnya. Jadi alas ini kita bekerja 10 row ya, teman-teman. Kalau kita hitung dari sini, ini kita memiliki 10 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini sudah berbentuk alas yang diameternya kalau saya ukur ini sekitar 16 cm ya, 16 sampai 17 cm. Ya, 17 cm ya kan. Nah, kemudian kita akan masuk ke motif tasnya, badan tasnya. Jadi alas sudah selesai dan di row ke-11 sampai dengan row ke-32 ya. Row 32 kita akan bekerja dengan jumlah stitch sebanyak 55 ya. Dan kita akan masuk ke motif spike-nya. Oke, kita akan lepas dulu penanda rajutnya dan kita akan terus menggunakan penanda rajut di setiap stitch yang pertama. Jadi kita akan membuat single crochet yang pertama dulu di sini ya. Kemudian seperti biasa kita kasih penanda. Nah, untuk single crochet berikutnya kita akan mulai membuat spike-nya, teman-teman. Jadi cara membuatnya adalah kalau kita tadi buat single crochet di sini ya, dan kemudian di sini untuk berikutnya, maka di stitch berikutnya kita tidak akan membuat di sini, tetapi akan membuat di bawahnya. Jadi satu lubang di bawahnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan yang lubangnya ya. Kemudian biasanya kan kita akan buat di sini, maka untuk di tusuk spike-nya kita akan buatnya di sini. Jadi di sini ke sini ya. Kita coba lihat dulu bagaimana cara membuatnya. Kita akan buat di sini. Tusuk, kemudian tarik, ratakan sejajar dengan ininya ya, teman-teman. Kemudian kita ambil posisinya seperti ini. Jadi kalau tidak pas kita rubah saja posisinya seperti ini. Jadi akan membentuk seperti spike ya, seperti paku. Kemudian kita akan membuat single crochet berikutnya di stitch berikutnya. Seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi tusuk spike-nya bukan di sini tapi di bawah sini. Ya. Tusuk. Tarik. Akan muncul seperti ini. Ini kita rapikan. Maka sudah terlihat tusuk spike-nya. Seperti ini. Di stitch berikutnya kita akan buat single crochet biasa normal ya. Kemudian di berikutnya di bawah sini, asalnya di sini jadi di bawah sini. Kita akan buat tusuk spike-nya ya. Kemudian single crochet normal. Tusuk spike. Ini agak melintir-melintir, jadi saya selalu rapikan ya. Ini tidak akan terlalu kelihatan karena warnanya sama, jadi nanti di stitch berikutnya akan kelihatan ya. Kemudian kita akan membuat di sini
samakan dengan jumlah ini ya. Kemudian di sini stitch berikutnya. Oke, teman-teman coba lakukan hal yang sama ya di stitches berikutnya. Jadi satu single crochet normal, satu single crochet spike-nya, satu single crochet normal, kemudian satu single crochet spike-nya dengan menusuk di bagian bawah lubang di bawah yang seharusnya. Dan lakukan ini sampai dengan ke ujung sini, dan nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini saya sudah selesai di bagian terakhir ya, row ke-11 ini, dan akan saya lanjutkan untuk row 12-nya. Teman-teman tinggal lanjutkan saja. Ini kan terakhir posisinya ada di satu single crochet. Berarti di stitch berikutnya kita akan membuat spike-nya. Jadi ini kan stitch yang pertama tadi yang saya lepas penandanya ya. Kita tidak akan membuat tusukannya di sini, tetapi akan membuatnya di bawahnya. Ya, jadi saya akan lanjutkan di sini dengan satu tusuk spike. Ya, kemudian saya akan kasih penanda rajut di sini sebagai stitch yang pertama. Lalu di stitch berikutnya saya akan membuat satu single crochet yang normal. Ya, kita buat satu single crochet normal karena sebelumnya kita buat satu spike-nya. Nah, di berikutnya kita akan membuat satu tusuk spike lagi, tetapi tidak di sini dong, tapi di bawah sini ya kan. Jadi kita tusuk di bawahnya single crochet yang kita bentuk di yang sebelumnya. Jadi akan seperti ini. Ya. Ini bisa dirapihkan caranya, posisinya mungkin di pelintir seperti ini aja. Biasanya saya pakai hakpen lagi. Jadi ini tusuk spike-nya di sini. Kita akan melihat bahwa tusuk spike-nya ini jadinya selang-seling, teman-teman. Di sini, kemudian di sini. Jadi kan selang-seling. Nah, yang berikutnya di sini tusuk single crochet yang normalnya. Kemudian berikutnya di sini, haturan di sini. Ya, tapi kita akan membuatnya di bawah sini. Kemudian normal, kemudian spike lagi, sehingga hasilnya menjadi selang-seling seperti ini. Nah, selang-seling ya teman-teman ya. Nanti akan selang-seling, spike normal, spike normal. Nah, kita lanjutkan sampai dengan habis row yang ke-12 ini, dan juga lanjutkan terus sampai row ke-32 ya. Dan nanti di row ke berapa ya, saya akan habiskan dulu satu golong ini. Nanti kita akan lihat dia selesainya di baris keberapa, dan kita akan sambung benang dengan warna yang lain. Ini sudah mulai melingkar teman-teman, nanti dia akan membentuk seperti tabung ya. Oke, kita lanjutkan lagi merajut spike-nya sampai dengan habis benang warna kuning ini. Ini saya sudah berada di baris terakhir di row ke berapa ya, ini 15 ya. Jadi saya rencananya mau membuat 5 baris saja untuk badan tasnya dengan warna kuning. Jadi tadi kan alasnya 10 ya teman-teman, 10, kemudian saya menambahkan motif 5 baris ya, motif spike-nya. Kalau dihitung dari sini terlihat ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kebetulan sudah habis benang yang warna kuning dan saya akan sambung dengan benang warna lain. Jadi nanti ini saya lepas dulu penanda rajutnya dan saya akan langsung ganti benang di sini dengan warna yang berbeda. Ya. Jadi ini stitch terakhir, ini kan pas kebetulan ada di posisi
spike-nya ya teman-teman. Jadi nanti di berikutnya single crochet normalnya. Oke, ini saya akan membuat spike ya. Saya lepas dulu satu ya. Saya akan membuat spike di sini. Kemudian nah sebelum diselesaikan spike-nya dengan mengambil satu kaitan warna kuning ini, saya akan ganti benang dulu dengan warna yang lain. Nah, seperti ini ya. Kalau saya sih biasanya langsung aja ini kalau misalkan saya buat slip knot dulu, ini akan ada benjolan gitu. Jadi untuk di sininya tuh agak kurang rapi. Tapi kalau ini saya langsung aja seperti ini. Ya, teman-teman, langsung seperti ini. Kemudian paling saya tarik bagian ininya lebih kenceng di sini ya. Ini akan nanti ada di belakang, si hijaunya ini akan ada di belakang. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini kan seperti ini. Saya akan membuat tusuk spike pas pergantian ya. Pas pergantian seperti ini, saya akan tarik satu dari sini warna hijaunya sehingga muncul di sini. Ya, di pertama sini. Sudah, ini tinggal kita tarik aja. Nah, ini saya sudah lanjutkan ya untuk beberapa baris. Seperti ini hasilnya ketika kita kombinasikan warna yang berbeda ya. Akan terlihat baris-baris di awal itu ada perpaduan antara dua warna ya. Dan untuk selanjutnya kita melihat sudah warna yang dia sendiri yang terlihat ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi teman-teman. Kalau sudah memiliki 5 baris ya, ini saya baru 1, 2, baru 3 baris, baru baris yang ketiga. Nanti kalau sudah 5 baris, saya akan ganti dengan benang yang lain dan saya akan perlihatkan kepada teman-teman gimana hasilnya. Jadi teman-teman juga lanjutkan dengan membuat tusuk spike ini ya dengan warna-warna yang sesuai teman-teman inginkan. Oke, nanti kita ketemu lagi di baris ke-32. Baik teman-teman, ini saya sudah berada di baris ke-22 ya, badan tasnya. Saya sudah menyelesaikan 22 baris sejak alas ini. Jadi ini saya membuat selang-seling dengan berbagai warna yang berbeda ya teman-teman. Dan ini akan saya lanjutkan untuk 7 baris terakhir. 7 baris terakhir ini ya dari mulai 33 sampai dengan 39 itu akan kita pakai sebagai tutup atasnya atau bagian atasnya ya. Jadi ini tidak tertutup tetapi ini bagian atasnya kita akan memakai tusuk single crochet sebanyak 7 baris. Nah, ini saya ada berada di akhir dari rajutan saya ya yang baris ke-22 ini. Dan saya akan melanjutkan 32 ya. Saya akan melanjutkan baris 33 dan seterusnya. Nah, keliling dari baris terakhir ini jumlahnya adalah 55 ya, teman-teman. Sehingga itu ganjil ya. Sehingga untuk di berikutnya ini kita akan jadikan genap lagi. Jadi kita kurangin 1, di decrease 1. Caranya nanti kita akan ambil di sini 1 dan di sini 1 dijadikan 1 ya, di decrease gitu. Sehingga terdapat 1 stitch, 1 single crochet, baru kemudian kelilingnya menjadi masing-masing 1 single crochet. Saya coba gunting dulu ya teman-teman. Jadi ini saya lebihkan sedikit aja untuk nanti diganti dengan benang warna ini. Nah, ini bagian terakhirnya saya lepas dulu ya teman-teman, saya lepas dulu sehingga langsung saya ganti dengan benang yang ini. Kemudian ya, saya langsung membuat single crochet di sini. Ya, jadi yang ini kita jadikan 1 dengan yang sebelah sini. Kita nanti akan kurangi jadi 55 ya teman-teman.
Jadi yang ini dengan yang berikutnya ini kita jadikan satu dulu, sehingga jadi seperti ini ya. Baru kemudian berikutnya satu aja, tidak ada pengurangan lagi. Intinya jumlah dari keliling yang bagian atas ini menjadi genap ya, 54. Oke, saya akan membuat semua single crochet ini di sini sekeliling ini. Di sini teman-teman kita akan membuat 3 baris aja dulu ya. Jadi nanti kita akan membuat 2 bagian. 3 baris pertama, kemudian baris keempat kita akan membuat lubangnya. Kemudian baris kelima sampai dengan baris ketujuh kita akan membuat single crochet seperti biasa. Jadi diseling dengan satu baris yang ada nanti kita siapkan hole-hole-nya untuk memasukkan strapnya. Jadi nanti talinya kita masukkan ke lubang-lubang yang sudah kita ciptakan di baris yang keempat atau baris ke 30 berapa ya? 33, 34, 36 ya. Baris ke 36. Di baris 36. Oke, ini kita lanjutkan dulu teman-teman single crochetnya berkeliling memutar sampai dengan kembali ke sini 3 putaran. Jadi nanti di sini saya kasih stitch mark lagi. Nanti kita ketemu di baris ke 36 ya teman-teman. Nah, ini saya sudah 3 baris teman-teman membuat single crochet untuk single crochet berkeliling untuk bagian atas tasnya ya. Jadi di baris keempat ini atau di baris ke 36 ya. Ini kita akan membuat bagian untuk lubang talinya ya teman-teman. Ini saya udah ada di baris terakhir. Nah, mulai dari sini, dari pembatas stitch marknya, kita tambahkan satu rantai dulu ya. Tambahkan satu rantai dulu, kemudian kita lompat satu dan kita buat single crochet di stitch berikutnya ya. Kemudian kita kasih penanda rajut lagi di sini dan kita akan membuat 5 single crochet di lubang berikutnya. Kemudian tambahkan nanti satu rantai, 1 2 3 4 5. Kemudian tambahkan satu rantai, lompat satu, kemudian kita buat lagi single crochet sebanyak 5 lagi. Satu, dua, tiga, empat, 5. Kemudian kita skip, kita tambahkan satu rantai dulu. Kemudian kita skip satu rantai, ya, satu single crochet, dan kita membuat single crochet di stitch berikutnya. Nah, setelah ini kita akan membuat 8 single crochet, ya. Baru kemudian kita tambahkan satu rantai. Ya, setelah membuat 8 single crochet, kita tambahkan satu rantai. Kemudian kita buat single crochet di skip satu lubang. Kita buat di sini. Nah, dari sini kita akan membuat 5 single crochet. Kemudian satu rantai, skip satu, kita buat 5 single crochet lagi. Jadi di sini setelah membuat lubang yang ini kita buat 5 single crochetnya. Kemudian satu rantai, skip satu, kita buat lagi 5 single crochet. Jadi kita buat 5 single crochet, kemudian kita kasih lubang, kemudian kita buat lagi 5 single crochet lagi.
3, 4, 5, kemudian kita kasih satu rantai dan lompat satu, baru kita buat satu lagi single crochet di sini. Ini 8 berikutnya ya. Jadi saya ulangin ya. Jadi dari pembatas tadi ini kita pertama membuat 5 single crochet ya, satu lubang, 5 single crochet satu lubang, kemudian 5 single crochet satu lubang, kemudian 8 single crochet satu lubang, kemudian kita membuat 5 single crochet satu lubang, 5 single crochet satu lubang, 5 single crochet satu lubang. Jadi 5 single crochetnya 3 kali. Baru kita membuat 8 single crochet lubang dan sisanya adalah 5 single crochet. Jadi 5 single crochetnya tuh yang di sebelah sini kan baru 2, satunya dari sebelah sini, sehingga nanti ini menjadi bagian tengahnya. Ya, baru nanti kita akan membuat single crochet berkeliling 3 kali lagi untuk menyelesaikan baris ke-39 dan menyelesaikan tas ini. Kita coba lanjut dulu ya. Nah, ini saya sudah berada di bagian akhir dari row ketiga, yang bagian atas tasnya ini, atau row ke-35 ya. 36 ya, 37, 38, 39 ya, 36. Ini row 36 ya. Jadi saya akan selesaikan dulu sampai dengan yang terakhir ini kan kita menciptakan bolongan di setelah 8, baru kemudian kita buat 5 dan bolongan lubang berikutnya untuk masuk talinya itu sudah ada di yang pertama tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan 36, 37, 38 dan 39. Row 37, 38 dan 39. Kita mulai dari sini. Ini berarti single crochet yang pertama untuk row 37 ya. Dan kita selesaikan 3 row ini masing-masing dengan satu single crochet, tidak ada lubang, tidak ada penambahan, sampai nanti di row ke-39 kita selesaikan tas ini. Jadi tas ini sudah selesai sampai dengan baris 39. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu untuk membuat single crochet selama 3 putaran di akhir dari bagian atas tas kita di project kali ini. Silahkan teman-teman lanjutkan. Ini saya sudah berada di baris terakhir, bagian terakhir ya. Ini saya sudah berada di ujung dari baris ke-39 teman-teman. Saya sisakan 2 stitch ya untuk menutup tas ini. Jadi di 2 stitch sebelumnya saya hanya membuat satu slip stitch aja. Jadi terakhir kan saya buat single crochet di sini, kemudian untuk berikutnya saya buat slip stitch aja di sini. Saya slip stitch satu kali, kemudian saya gunting ya teman-teman sampai sini kurang lebih, boleh lebih panjang. Nah, setelah itu kemudian saya nanti akan masukkan ke sini, ke stitch terakhir, stitch awal ya. Stitch awal sini saya masukkan lewat lompat satu, pastinya saya masukkan lewat sini teman-teman. Dari sini saya masukkan, kemudian saya balikkan lagi ke sini. Jadi saya balikkan ke sini, nanti ambilnya dari dalam sini, dari dalam sini ambilnya ya. Jadi saya masukkan lewat sini, kemudian saya nanti akan ambil dari sini teman-teman. Nah, dari sini, dari bawah sini saya biasanya pakai hakpen yang lebih kecil, nggak apa-apa untuk bisa mengkaitkan ini, tapi ini kan benangnya lumayan besar, jadi memang harus pakai hakpen yang sesuai. Nah, ini udah selesai, jadi nanti dari depan nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Ini pun pergantian warna di sini nanti akan tertutup dengan pada saat kita menggunakan tali ya. Nah, ini udah selesai, ini tinggal saya sembunyikan ke dalam. Dan setelah ini kita akan membuat talinya ya, yang nanti juga talinya akan kita masukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah terbentuk di row keempat tadi bagian atas tas ini. Oke, nanti kita lihat bagaimana cara membuat talinya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke tahap membuat strapnya ya, atau tali untuk tas yang sudah kita buat tadi. Nah, cara membuat talinya mudah sekali teman-teman. Kita hanya perlu membuat
Yang pertama, teman boleh lakukan boleh membuat change ya sepanjang 150 cm. Nah, ini saya sudah membuat rantai sepanjang 1,5 meter lebih ya, atau sebanyak 175 rantai, teman-teman. Jadi untuk membuat tali ini talinya kan dijinjing. Jadi kita tidak perlu membuat tali yang di sling bagnya gitu, tapi cukup tali dijinjing saja. Dan ini hanya membutuhkan panjangnya sekitar 1,5 meter. Nah, untuk membuat tali ini terlihat lebih tebal, kita akan membuat slip stitch ya di setiap rantai yang ada di belakang rantai ini ya, di setiap helai benang yang ada di belakang bagian rantai ini. Jadi di sini kalau kita membuat single crochet kan biasanya di sini ya teman-teman ya, atau kalau enggak bagian back loopnya. Tapi kita sekarang mau pakai bagian back bumnya, yaitu di sini. Jadi nanti teman-teman pakai bagian tengahnya ini untuk membuat slip stitch. Ya, jadi satu rantai satu slip stitch, satu rantai satu slip stitch seperti ini ya. Buat kenceng bagus karena nanti ini akan mempengaruhi kualitas talinya teman-teman. Ya, jadi satu rantai ini bagian belakangnya kita isi dengan satu slip stitch ya teman-teman. Nah, ini langsung saja kita slip stitch setiap back bump yang ada di rantai-rantainya ini. Oke, ini langsung kita lanjutkan teman-teman. Dan nanti kita akan mendapatkan tali yang tebal yang kemudian kita bisa pakai untuk jinjing tasnya ya. Oke, teman-teman juga sebetulnya boleh membuat tali dengan cara yang lain. Ini saya hanya contoh saja dan ini yang saya pakai karena memang ini simple dan cocok dengan karakter benangnya yang memang tebal ya helainya. Ini kan 2 mm. Jadi dengan membuat cara seperti ini lebih terlihat sederhana cara membuatnya ya. Oke, kita lanjutkan cara membuat talinya sampai dengan panjang yang kita inginkan. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini saya sudah selesai teman-teman membuat slip stitch di belakang atau di back bumpnya rantai yang tadi saya buat. Nah, nanti kita sisakan ya beberapa sentimeter untuk menjahit bagian tali yang akan disambungkan dengan bagian ujungnya yang satunya lagi ya. Ini udah selesai talinya dan kita tinggal memasukkan tali ini ke dalam hole yang ada di tasnya ya. Jadi talinya bentuknya seperti ini teman-teman ya, lumayan lah agak tebal. Ya kan ya, jadi nanti kita akan masukkan ke lubang-lubang yang ada di tas ininya. Nah, nanti teman-teman bisa buat puring ya untuk bagian dalam sini supaya terlihat lebih rapi, karena di sini kan saya pakai beberapa warna ya, dan karakter dari benang makrem ini dia tidak bisa dibakar, jadi akan terlihat seperti ini meskipun kita sudah sembunyikan. Dia akan terlihat ujung-ujung dari benangnya, sehingga nanti kalau dipakaikan puring ini akan lebih rapi ya. Jadi puringnya itu nanti pas di batas sini nih, di batas lubang-lubangnya. Oke, sekarang kita masukkan benangnya ya ke dalam tas, lubang-lubang tasnya. Tadi ada lubang tas bagian depannya. Nah, ini di sini ya. Kita masukkan dulu benangnya. Oke, cara memasukkannya selang-selang ya teman-teman, jadi ada yang ke dalam dan ada yang keluar seperti ini kan. Tadi kita sempat bikin yang 5 itu. Nah, ini untuk bagian yang keluarnya, keluar ya, kemudian kita masukkan lagi lewat lubang yang sebelahnya. Jadi cara memasukkannya selang-seling ya.
Kemudian, nah ini talinya sudah saya pasang teman-teman. Jadi nanti akan ada bagian sini yang dijahit ya, disambungkan, dirapihkan gitu. Kemudian ya kita sembunyikan di dalam sini. Iya, ini saya tidak perlihatkan. Jadi nanti kita akan sembunyikan ke dalam strap sini ya. Sini baru kita atur ya, masuknya mulai dari depan, kemudian dilipat seperti ini, masuknya begini, dan bagian kiri kanannya sama, sehingga talinya menjadi seperti ini ya. Kita buat seimbang ya, dengan cara tarik aja bagian mana yang belum sama. Dan ini tasnya sudah jadi ya. Teman-teman bisa tali seperti ini, panjangnya segini, jadi buat di jinjing. Nanti kita tinggal tambahkan di sini magnet ya. Kita buat lingkaran, buat rajutan dengan lingkaran untuk membuat magnetnya di sini. Nanti saya perlihatkan juga hasilnya seperti apa. Cakep, sederhana, dan warnanya menarik. Oke, selamat mencoba teman-teman ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun request untuk membuat karya yang lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Bersama Kang Aming Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.